Ini adalah beberapa alasan kenapa jualan di Bukalapak masih cuan. Oke sellers, di sini langsung aja ya kita bahas untuk keuntungan pertama dari jualan di Bukalapak. Nah, untuk keuntungan pertama itu adalah mendapatkan data-data penting. Oke sellers, ketika kita jualan di Bukalapak itu ada beberapa data penting yang akan kita dapatkan pribadi. Nah, untuk data tersebut ada banyak ya, ada data inventaris barang. Kita juga bisa mengetahui performa produk kita bisa mengetahui toko mana yang lagi laris, kita bisa mengetahui juga produk mana yang lagi laris dan sebagainya teman-teman. Ada banyak sekali data-data yang bisa kita gunakan di Bukalapak sendiri, dan termasuk data yang paling saya suka pribadi itu adalah data ranking barang. Jadi di data tersebut kita bisa melihat produk kita ada di ranking berapa sih, atau di urutan keberapa. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui ranking dari produk kita, ya kita bisa meningkatkan rankingnya teman-teman. Nah, untuk cara meningkatkannya nanti saya akan bahas di video selanjutnya ya. Pokoknya simpelnya untuk cara meningkatkan rankingnya, kalian bisa perbaiki kualitas produk kalian, khususnya di ulasan produk dan juga di penjualannya. Oke, jadi kayak gitu ya. Itu adalah alasan pertama kenapa jualan di Bukalapak masih untung, karena mendapatkan data-data penting. Di marketplace lain seperti Tokopedia dan Shopee itu menurut saya pribadi kurang lengkap untuk datanya. Masih lengkapan di Bukalapak. Ada banyak sekali lah data yang bisa kita dapatkan. Kalian bisa kunjungi untuk dashboardnya. Nah, dashboard itu kalian bisa lihat beberapa data yang penting untuk kalian kelola. Dan kalau kalian sudah berhasil mengelolanya, pasti penjualan kalian akan meningkat. Itu yang saya rasakan. Oke sellers, untuk alasan kedua kenapa jualan di Bukalapak itu masih untung atau ada kelebihannya, itu karena bisa retargeting setiap hari gratis. Oke sellers, setiap marketplace itu ada ya fitur retargetingnya, cuma beda namanya aja teman-teman. Kalau di Bukalapak namanya itu adalah manajemen pelanggan atau sebar promosi. Sedangkan di Tokopedia itu broadcast, namanya di Shopee kalau nggak salah juga broadcast di Shopee. Nah, kelebihan dari fitur broadcast Bukalapak ini atau retargeting Bukalapak ini, Bukalapak menyediakannya secara gratis teman-teman. Jadi kita bisa retargeting customer kita atau pelanggan kita teman-teman. Sedangkan kalau di Tokopedia dan di Shopee ini bayar. Nah, ini adalah kelebihan dari Bukalapak teman-teman. Oh iya, untuk kalian yang nggak tahu retargeting itu apa, jadi retargeting itu adalah menargetkan ulang pembeli kita. Jadi orang ini yang udah beli nih ke toko kita bisa targetkan dia lagi, atau kita bisa tawarkan produk tertentu yang kita inginkan. Pokoknya kita upselling lah. Jadi kita menawarkan sebuah produk kepada orang yang udah pernah beli teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah, untuk kalian yang ingin berjualan di Bukalapak, kalian bisa coba ya. Ini fitur juga gratis, kalian bisa gunakan. Mau tingkat seller kalian atau tingkat penjual kalian masih bawah ataupun udah cukup tinggi, kalian bisa menggunakannya. Jadi ini nggak pandang bulu ya, mau kalian baru mulai atau sudah lama, kalian bisa menggunakan fitur broadcast ini. Kalau di Bukalapak namanya sebar promosi atau manajemen pelanggan ya. Oke, jadi kayak gitu untuk keuntungan jualan di Bukalapak yang kedua. Oke sellers, untuk alasan ketiga kenapa jualan di Bukalapak itu ada untungnya atau ada kelebihannya, karena biaya administrasi cukup murah. Oke sellers, di sini saya mendapatkan data mengenai biaya administrasi ya secara rata-rata. Jadi ini dipukul rata di setiap marketplace-nya. Di sini saya akan menampilkan 4 data ya, dari data Bukalapak, Lazada, Shopee dan juga Tokopedia. Nah, kita lihat aja nih datanya. Oke sellers, kalau kita lihat dari data tersebut, memang yang lebih murah itu Tokopedia teman-teman untuk biaya administrasinya. Tetapi kalau kita lihat dari Bukalapak, ini juga cukup murah teman-teman. Untuk angka terendahnya itu sekitar 0,5 teman-teman. Ini cukup murah. Bahkan kalau di Bukalapak, kalau kalian gak jadi super seller ataupun buka mall, itu nggak ada biaya administrasinya. Jadi nol teman-teman untuk biaya administrasinya. Kalau kalian nggak jadi super seller ataupun nggak jadi buka mall. Nah, untuk kalian yang ingin tahu mengenai biaya administrasi dari Bukalapak, kalian bisa lihat videonya
di pojok kanan atas di sini atau di sini. Kalian bisa lihat di sana. Nah, itu adalah beberapa data biaya administrasi dari 4 marketplace tersebut. Nah, data ini saya ambil baru 4 bulan yang lalu. Kalian bisa lihat nih. Oke sellers, jadi data tersebut udah valid ya dan juga masih baru juga. Jadi masih fresh. Kalian bisa lihat di sana untuk datanya teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari Bukalapak ya masih bisa diterima lah ya. Di sini kalau kita lihat Bukalapak adalah urutan kedua sebagai biaya administrasi yang murah setelah Tokopedia teman-teman. Oke, itu adalah keuntungan yang ketiga atau alasan ketiga kenapa jualan di Bukalapak masih cuan. Oke sellers, alasan keempat kenapa jualan di Bukalapak ada untungnya atau ada kelebihannya itu karena biaya iklan cukup murah. Oke sellers, di sini kita bandingkan aja ya untuk biaya iklan dari Tokopedia, Shopee dan juga Bukalapak. Di sini kita ambil untuk model iklan yang sejenis teman-teman. Nah, kalau di Bukalapak itu ada yang namanya fitur Promote Push. Ini adalah salah satu fitur iklan teman-teman. Kalau di Shopee itu iklan pencarian, sedangkan kalau di Tokopedia itu namanya Top Ads. Nah, kalau di Bukalapak sendiri di Promote Push ya itu minimal budgetnya atau budget paling rendah untuk bisa memasang iklan sekitar 200 perak teman-teman. Sedangkan kalau di Shopee, kalau kita ingin pasang budget iklan juga sama sekitar 200 perak teman-teman. Nah, kalau di Tokopedia itu dengan iklan sejenis Top Ads, di sini cuma beda namanya aja ya teman-teman. Itu sekitar. Oke sellers, jadi itu adalah beberapa biaya iklan. Nah, kalau kita lihat dari Bukalapak di sini untuk biaya iklannya cukup rendah kan, sekitar 200 perak. Shopee juga sama, cukup rendah teman-teman. Tetapi kalau kita bandingkan Shopee dan juga Bukalapak, kalau kita bandingkan tadi mengenai biaya administrasinya, itu masih rendahan Bukalapak teman-teman. Menurut saya Bukalapak juga salah satu marketplace ya dengan biaya murah, karena kalau kita lihat tadi dari biaya iklannya itu cukup murah sekitar 200 perak. Sedangkan kalau kita lihat dari biaya administrasi itu juga kecil teman-teman, sekitar 0,5 sampai 6% teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita ngomong kembali ke tadi biaya administrasi itu yang 6% itu biaya Bukamall ya. Jadi toko-toko yang memang mall teman-teman, mallnya Bukalapak kayak apa ya, kayak Shopee Mall. Kalau di Shopee itu kayak toko resmi gitu teman-teman, kayak Samsung, di sana jualan Samsungnya langsung, jadi kayak gitu, itu toko resminya, jadi bayarannya cukup mahal. Kalau di Shopee kita bandingkan dengan Shopee, biayanya lumayan mahal juga kan, belum kepotong sama biaya-biaya lainnya, biaya gratis ongkir ekstra dan lainnya teman-teman. Nah, jadi kayak gitu. Menurut saya Bukalapak adalah salah satu marketplace yang memang kalau kita bandingkan mengenai modalnya ya, ini cukup murah teman-teman. Jadi cocok banget untuk pemula. Kalau kalian ingin berjualan di Bukalapak juga, silahkan kalian bisa coba dan bisa rasakan untuk sensasinya. Oke sellers, jadi itu adalah beberapa penjelasan saya mengenai alasan kenapa jualan di Bukalapak itu ada untungnya. Saya akan rekap ulang nih beberapa penjelasan saya yang tadi saya jelaskan. Oke sellers, di sini untuk kelebihan pertama atau alasan pertama karena mendapatkan data-data penting. Nah, untuk datanya ada banyak sekali ya, ada data barang terlaris, ada toko terlaris, ada ranking barang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk alasan kedua itu karena bisa retargeting setiap hari secara gratis. Kalau kita bandingkan dengan marketplace sebelah yang sudah saya sebutkan tadi, itu bayar teman-teman. Kalau di Bukalapak gratis. Nah, alasan ketiga karena biaya admin cukup murah teman-teman. Tadi untuk biaya adminnya datanya sudah saya sertakan ya. Nah, untuk alasan keempat itu karena biaya promosi cukup murah. Oke sellers, itu adalah beberapa kelebihan jualan di Bukalapak. Nah, kalau kalian gimana nih? Ingin mulai jualan di Bukalapak atau enggak? Nah, kalau saya pribadi, saya jualan di Bukalapak juga, Shopee juga, Tokopedia juga. Jadi tiga-tiganya. Kenapa harus pilih satu kalau tiga-tiganya bisa kan? Jadi kalian bisa coba jualan di Bukalapak, Shopee, atau Tokopedia. Semua ini saya sebarkan informasi ini berdasarkan fakta ya. Saya nggak ngunggulin Bukalapak, Shopee, atau Tokopedia. Jadi di sini adil teman-teman, berdasarkan data yang ada. Nah, jadi kayak gitu ya. Sekian dari saya Ahmad Hidayat.
Terima kasih. Mantap. Oke.